Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita kembali menjumpai pemirsa yang ada di rumah, khususnya untuk pencinta Bosowa Education dan sahabat Bosowa yang ada di rumah. Karena hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menghadirkan narasumber yang tak kalah hebat dengan narasumber kami yang lainnya, di mana narasumber kita ini adalah seorang ibu yang hebat dan pencetak generasi unggul untuk Indonesia ke depan. Langsung saja saya perkenalkan kepada Ibu, boleh orang tua alumni dari Bosowa School Makassar. Boleh diperkenalkan namanya, Ibu? Ya, terima kasih. Nama saya Ibu Haja Emiwati. Ya. Orang tua dari Ananda Dedi Rizaldi Ilham dan Sifa Salsabila Ilham. Masya Allah, sebelum kita mengenal lebih dalam siapakah Ananda ini yang diperkenalkan oleh ibu hebat ini, saya ingin tanyakan dulu, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Senang sekali, Bu, rasanya berjumpa dengan ibu yang sangat hebat mendidik anaknya. Karena boleh dijelaskan dulu, Bu, anaknya bersekolah di mana dan siapa saja anaknya, namanya? Ya, anak saya ada dua. Ya. Yang pertama namanya Ananda Dedi Rizaldi Ilham, dan yang kedua namanya Sifa Salsabila Ilham. Kabarnya keduanya ini bersekolah di Bosowa? Iya, betul. Bosowa School Makassar, ya, Bu? Bosowa School Makassar. Boleh dijelaskan kegiatan kedua anak ini, Bu, saat ini? Iya. Untuk Ananda Dedi Rizaldi Ilham saat ini alhamdulillah Ananda sudah menyelesaikan kuliah sampai masternya di Universitas Queen Mary London. Oke. Terus yang kedua baru mau menyelesaikan pendidikannya di Bosowa, dan sebentar lagi akan melanjutkan. Kemarin dia sempat mendapatkan beasiswa untuk beasiswa untuk mahasiswa luar negeri. Tepatnya yang dia pilih itu Australia. Nah, untuk mengulik bagaimana kira-kira strategi yang dijalankan oleh Bosowa School Makassar ini untuk mencetak anak-anak hebat, khususnya dari anak ibu ini. Nah, saya ingin tanyakan nih, Bu, terkait dengan anak pertama ibu, mohon maaf namanya siapa? Ananda Dedi Rizaldi Ilham. Dedi Rizaldi Ilham yang kabarnya telah menyelesaikan kuliah S1-nya di International Business and Politics Queen Mary University of London, ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu tahun berapa selesainya, Bu? 2017. Iya. Sebelum ke sana, apa kira-kira alasan kenapa ibu memilih Bosowa School Makassar untuk menjadi sekolah tempat anak ibu menjemput mimpinya? Iya, betul sekali. Sebenarnya di awal ya, saya juga tidak pernah tahu kalau ada namanya sekolah Bosowa School Makassar. Pada saat itu nama Bosowa School Makassar itu bernamakan Bosowa International School Makassar. Nah, kita kan dari daerah. Iya. Ya, Ananda sekolah di daerah sampai tingkat SMP. Mohon maaf, daerah apa tuh, Bu? Kami dari Bantaeng. Wah, Masya Allah, sapa warga Bantaeng. Iya. Dan seperti biasa ya, setiap kali ada penerimaan siswa baru untuk tingkat SMA, banyak brosur yang masuk ke sekolah-sekolah mencari siswa baru. Salah satunya itu SMA Bosowa. Nah, di sini Ananda Dedi tertarik dengan brosur yang dia dapat pada saat itu. Karena kebetulan Ananda Dedi ini adalah alumni Bosowa angkatan kedua. Baik. Ya, di mana kita ya sebagai orang tua, yang namanya sekolah baru kita belum tahu rekam jejaknya seperti apa. Tapi itu tidak mengurangi semangat dan antusias Ananda Dedi untuk melanjutkan pendidikannya di situ. Bahkan dia merasa yakin bahwa SMA Bosowa adalah sekolah yang tepat untuk mengembangkan dia punya potensi dan bakat yang dia miliki. Oke. Jadi sebelum masuk Bosowa udah ada harapan nih, Bu. Sebelumnya kan udah ada harapan dan keyakinan bahwa Bosowa ini bisa membantu Ananda menjemput mimpinya. Iya. Oke.
Terus Bu, boleh dijelaskan lebih dalam bagaimana akhirnya Ibu menetapkan pilihan dan berunding dengan keluarga besar akhirnya? Karena saya dengar Ananda Didin ini adalah Dedi ini adalah sekolah asrama ya? Iya, betul. Kami sebagai orang tua ya menyerahkan sepenuhnya kepada Ananda kemana dia memilih atau menetapkan pilihannya untuk melanjutkan pendidikannya. Karena sekarang kan beda dengan kita zaman dulu, ya kan? Semuanya kita serahkan sama anak-anak, di mana mereka merasa nyaman untuk menjalani pendidikannya. Beda kita. Kalau kita dulu, meskipun kita punya cita-cita tinggi, tapi orang tua tidak cocok di situ, ya sudah, stop sampai di situ. Nah, di sini peranan kita sebagai orang tua memberi support saja pada Ananda untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dan alhamdulillah, setelah Ananda sekolah di Boswa, memang betul bahwasanya Ananda bisa mengembangkan bakat yang dia miliki sampai akhirnya Ananda punya cita-cita yang lebih tinggi, ya, karena dia itu go internasional, ya, di mana Boswa memang sudah memfasilitasikan sistem atau metode pelajarannya yang go internasional, namanya Cambridge, ya. Itu langkah awal dari SMA Boswa. Ya, disitulah membuat Dedi itu semakin yakin dan percaya diri untuk lebih mengembangkan dia punya kemampuan. Nah, tahan dulu nih Bu. Sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih lanjut, kayaknya kurang afdol kalau kita tidak menghadirkan anaknya langsung. Dan senang sekali hari ini karena ternyata saya dengar kabar juga bahwa Ibu baru saja menjemput anaknya yang dari bandara dan menuju di meja podcast ini, dan sebuah apresiasi bagi kami undang langsung kepada Ananda atau Adek Dedi untuk segera bergabung dengan kami di meja podcast Boswa Education. Sekedar informasi pemirsa bahwa boleh saya tahu untuk kelahirannya sendiri umur berapa? Ananda Dedi Rizaldi ini lahirnya tahun 1999. Wow, ternyata hampir seumuran dengan saya, Bu. Saya 1998 dan saya memiliki mimpi yang sangat besar sebenarnya untuk ke luar negeri, dan ternyata Masya Allah sekali saya dipertemukan dengan orang yang hebat di depan saya saat ini dan menjadi boleh dikatakan bahwa ia adalah pelanjut mimpi saya untuk bersekolah di luar dan membawa nama harum Boswa Education. Dan kami undang hari ini khusus untuk pemirsa Boswa Education dan memberikan review kami tentang alumni-alumni hebat yang dicetak oleh Boswa School Makassar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? How are you? Alhamdulillah, I'm good. Oh my god. Sangat insecure saya berbicara dengan adik ini karena ternyata sangat fasih berbahasa Inggris. Saya harap kita bisa ngobrol-ngobrol sejenak tentang pengalaman-pengalamannya. Tapi sebelum itu boleh perkenalkan dirinya kembali ke kamera? Jadi nama saya Dedi Rizaldi Ilham. Saya angkatan kedua dari Boswa School Makassar. Saya lulus di tahun 2017 dan saya S1-nya di Coventry University jurusan International Relations, dan baru saja S2 saya lulus tahun ini bulan Januari di Queen Mary University of London di jurusan International Business and Politics. Masya Allah, tak henti-hentinya saya merasa merinding dengan apa yang diceritakan, padahal sudah belum masuk di pengalaman yang sebenarnya nih. Tahan dulu ya pengalamannya ya, saya ingin tanyakan dulu untuk menjadi seorang ibu hebat seperti apa, karena saya juga seorang perempuan. Dan sebelum itu sebenarnya yang menjadi pertimbangan ibu yang paling depan adalah program yang ditawarkan Boswa itu seperti apa, Bu? Dan tentunya ibu yakin kenapa itu bermanfaat untuk perkembangan anaknya. Iya, Boswa memiliki program-program metode pembelajaran memang go internasional, di mana Ananda Dedi mempelajari mulai dari proses belajarnya, terus fasilitas untuk sarana prasarananya yang tersedia untuk menunjang ya, pendukung untuk proses, fasilitas proses pembelajarannya.
Nah, di sini Ananda Dedi semakin bersemangat untuk meraih cita-citanya sampai go internasional. Memang dia tidak berpikir untuk kuliah di dalam negeri. Tapi apakah sedari dulu anak ini sudah menjadi mandiri dan bisa jauh dari orang tua, Bu? Pada dasarnya ya, karena mereka cuma 2 bersaudara, ya, yang namanya anak-anak masih manja. Tapi karena dia punya cita-cita yang tinggi, akhirnya dia kesampingkan itu. Tidak bisa berkembang kalau jiwa kekanak-kanakannya selalu ada sama dia. Makanya dia belajar mandiri. Nah, Bosowa adalah tempat di mana anak-anak dididik untuk lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri. Wah, Masya Allah sekali. Bagaimana dengan program Islamic Studies-nya yang ada di Bosowa Education? Yang ada khususnya di Bosowa School? Iya, betul. SMA Bosowa Makassar itu memiliki 2 pilihan ya. Satu boarding school dan satunya full day. Di sini anak-anak saya mereka itu memilih boarding school. Dan alhamdulillah di boarding school ini Ananda memang betul-betul didampingi oleh PA-nya yang luar biasa. Karena namanya usia yang masih labil ya, seperti itu pasti Ananda rewel mungkin ya. Ya ibaratnya. Tapi PA-nya mereka itu tidak dia tetap bersemangat untuk mendampingi anak-anaknya, untuk mengarahkan menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri. Betul. Itu. Apalagi di bidang keagamaan. Bosowa School Makassar nilai plusnya itu adalah memang kalau kita lihat dia bertaraf internasional, tapi di proses pembelajarannya itu dia utamakan juga dalam keagamaan. Betul. Ya, ada yang namanya hafalan, ada yang namanya salat duha, pokoknya seperti pesantren lah, berstandar internasional. Jadi keseimbangan antara akademik dan keagamaan itu terjalin dengan baik ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi anak-anak dilatih untuk mengenal dunia luar yang lebih luas, kemudian kita latih anak-anak juga untuk lebih islamik atau dalam kaitannya dengan kekuatan rohani dan spiritualnya ya. Sebelumnya saya ingin tahu, Bu, apakah kedua anak Ibu, salah satunya yang sudah berhasil ini, Masya Allah, sudah memiliki ketertarikan sejak awal di dalam dunia bahasa Inggris atau dalam public speaking? Karena sebagaimana kita ketahui juga bahwa untuk bergabung ke international school itu butuh skill bahasa yang baik ataupun di dalam kita diasah. Memang kedua anak saya ini semenjak dia sekolah di SMP, keduanya memang senang dan tertarik dengan bahasa Inggris. Sampai akhirnya kami sebagai orang tua selalu memberi peluang kepada anak-anak untuk lebih mengembangkan dia punya bakat dengan cara mengikuti beberapa les privat. Begitu dia melihat brosur dari Bosowa bahwasanya ini sistem proses belajar mengajarnya itu kan pakai bahasa Inggris. Dia semakin tertarik. Mereka ini anak-anak semakin tertarik. Makanya semakin fasih lah dia punya. Wah, Masya Allah. Itu tadi penjelasan dari ibunya. Saya ingin tanyakan ke anaknya. What do you feel now? About studying in Bosowa School Makassar? One word, amazing. Karena apa ya? Menurut saya kalau nggak bersekolah di Bosowa School Makassar itu pasti nggak bakal ada di posisi yang saya sekarang berada gitu. Soalnya kan udah dijelaskan barusan tadi, yaitu salah satu skill utama untuk menjadi seseorang yang internasional, yang dimana punya link dari seluruh dunia gitu, yaitu bahasa. Betul. Dan alhamdulillah Bosowa benar-benar telah membuat saya semakin lebih tertarik gitu untuk belajar bahasa Inggris. Dan pada waktu itu juga Bosowa sering mendatangkan kayak beberapa guru asing gitu, kayak bule-bule gitu datang ke Bosowa dan mengajar kita gitu. Dan akhirnya saya merasa tertarik banget gitu. Soalnya terpantang gitu, kayak wih ini kayak gimana ya kalau kira-kira kayak sebagai warga negara asing ditinggal di negara asing. Jadi kayak karena itu saya juga pengen warga negara Indonesia tinggal di negara asing gitu. Dan akhirnya saya kayak terus belajar dan bahkan waktu di Bosowa School Makassar dulu itu kan saya biasa sama teman-teman kayak selalu bahasa Inggris. Dan meskipun pada waktu itu sering dikucilkan oleh mayoritas teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah kayak I just don't care about it honestly. Tapi
itu yang membuat saya akhirnya mendapatkan posisi saya sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang kayak udah 7 tahun tinggal di Inggris, dan insya Allah akan tinggal lama lagi untuk mencari pekerjaan untuk yang betul-betul kayak profesional dan hopefully settle there. Jadi kayak tanpa Bosowa nggak akan ada itu. Bosowa itu semacam kickstartnya lah. Oke, sebelum semakin jauh nih penjelasannya tentang di Inggris sana, saya ingin tanyakan proses seperti apa sih yang dilalui pada saat menempuh jenjang asrama dan sekolah di sana di Bosowa School Makassar. Nah, kalau proses emang kayak seperti jelaskan memang agak mirip asrama pesantren gitu. Cuman yang bedanya itu kita itu kayak nggak merasa, kan biasanya kalau dibilang pesantren itu di mata-mata masyarakat gitu kan kayak di sekolahnya ini kayak ketat, terlalu ini apa itu kayak kampungan lah dibilang. Tapi Bosowa itu kayak mereka itu betul-betul menyajikan internasional kayak kurikulum macam Cambridge International Curriculum dipadukan dengan boarding school, dan akhirnya kita betul-betul semakin terasa. Dan juga satu yang paling penting menurut saya sih kekeluargaannya. Kekeluargaan kita sama teman-teman, sama guru-guru khususnya, yang membuat kita semakin semakin dekat. Dan jika kita semakin dekat sama mereka, maka otomatis juga kita akan semakin gampang berkomunikasi. Dan jika ada komunikasi yang gampang dan lancar, otomatis juga apa yang kita mau, kayak semua apa yang kita kayak ceritanya ada masalah ataupun ada kayak sesuatu macam lomba ataupun pelajaran ataupun ulangan, pasti kita bakal kayak berkomunikasi dan akhirnya mendapatkan hasil yang bagus gitu. Nah, saya dengar tadi dari penjelasan ibunya bahwa sangat tidak mudah untuk melepas anaknya untuk langsung jauh hidup dari orang tua. Dan gimana sih rasanya untuk kita yang jarang jauh dari orang tua bisa melepas rasa homesick atau rindu akan rumah itu? Nah, kalau untuk luar negeri sebenarnya agak lebih mudah sih buat saya, karena saya sudah terbiasa jauh sama orang tua semenjak di Bosowa. 3 tahun saya sekolah asrama di Bosowa. Meskipun masih ingat saya di tahun pertama saya di Bosowa itu susah banget. Bahkan saya pernah full day untuk kayak berapa minggu deh, kayaknya 2 atau 3 minggu deh kayaknya. Tapi kayak tetap merasa kurang. Dan pada akhirnya saya melanjutkan ke asrama lagi. Padahal waktu itu saya tiap hari nangis, tiap hari kayak minta full day, kayak aduh nggak bisa gitu kan. Dan akhirnya coba full day 3 minggu nggak cocok sama gue, soalnya kan saya orang pantai, orang daerah. Jadi beda banget kan kayak atmosfer yang ada di Kota Makassar itu. Dan akhirnya pilih kembali ke asrama, dan semenjak itu tetap tinggal di asrama sampai lulus. Proses adaptasi atau apa yang ditanamkan dalam diri Anda atau adik ini untuk bisa beradaptasi segera dengan kondisi asrama yang awalnya tidak bisa jauh dari orang tua? Sebenarnya sih kekeluargaan sama teman-teman gitu. Betul. Kayak kita ceritanya semakin dekat aja, kita memperenakan diri lah sama mereka gitu kan. Jadi akhirnya kita nyaman sama-sama, dan bahkan saya setiap kali pulang ke Indonesia sekarang udah 7 tahun tinggal di Inggris, selalu kayak mau ketemu sama mereka gitu. Soalnya kayak memori yang di-share waktu di zaman asrama itu, zaman Bosowa dulu itu kayak betul-betul kayak golden memory lah gitu. Bisa dikatakan mereka adalah keluarga pengganti ya. Benar sekali. Mengisi kekosongan orang tua dan menjadi pengganti orang tua sementara. Oke, baik. Kita masuk ke pengalaman adik ini di Inggris. Coba, can you explain to us? Jadi seperti yang saya telah jelaskan tadi, saya lulus di Bosowa tahun 2017. Betul. Dan pas lulus itu saya langsung kuliah di Coventry University di jurusan International Relations untuk S1 saya. Saya di sana bersekolah selama 3 tahun, dan ya karena mungkin sudah terbiasa jauh sama orang tua semenjak di Bosowa. Jadi homesicknya waktu di Inggris itu nggak terlalu besar-besar amat lah gitu. Meskipun yang satu homesick tetap sampai sekarang sih makanan Indo, nggak ada yang ganti sih. Makanan Padang, makanan Indo lah semua gitu. Soalnya di sana coto Makassar aduh lupa. Seandainya nggak puasa langsung mau pergi makan coto Makassar yang sekarang. Sayang sekali. Nggak kaget sampai di Makassar langsung macet? Panas sekali. Aduh. Macet panas. Tapi ya
Jadi apa ya, setelah S1 saya lanjut S2 di Queen Mary University of London, which is merupakan salah satu universitas terbaik di Inggris dan di dunia juga, di jurusan International Business dan Politik, di mana di sana saya mendapatkan banyak ilmu yang lebih baru gitu, kayak macam gimana mengelola international business, gimana kayak kita cara memperdalam kerjasama dengan seluruh orang yang berasal dari seluruh negara gitu, di mana notabene-nya background-nya beda, pasti pola pikirnya juga beda, dan di mana saya itu diajar waktu itu tuh untuk saling menghargai, saling mengerti dan saling memahami, dan akhirnya kita kayak punya komunikasi yang bagus, dan seperti yang saya bilang tadi, komunikasi yang bagus pasti menghasilkan hasil yang bagus. Hasil yang bagus juga ya. Apakah, bantu saya klarifikasi ya kalau if I'm wrong. Apakah ini bisa menjadi suatu jaminan bahwa apa yang Anda raih saat ini adalah dampak Anda bersekolah di Boswa School Makassar? Seperti yang saya telah bilang tadi, Boswa School Makassar itu adalah kickstart, yang merupakan adalah kayak yang kickstart itu bahasa Indonesia yang langsung yang batu loncatan pertama lah. Tanpa itu nggak bakalan ini, kayak ceritanya fondasi yang apa yang saya punya sekarang. Tanpa bersekolah di Boswa School Makassar, mungkin sekarang saya nggak bakal berada di situasi yang sekarang ini. Aduh, ini Masya Allah ya Bu, saya selawatin terus dalam hati. Amin. Amin ya Allah. Tapi saya ingin tahu prestasi apa nih yang diraih untuk di Boswa School Makassar ini hingga mengantarkan adik ini ke Inggris. Nah, waktu kemarin bersekolah di Boswa sih, saya pernah diutus sama sekolah ke Pekan Ilmiah Remaja Nasional di Tasikmalaya pada tahun 2016. Wow. Di mana waktu itu cuman ada 2 utusan dari Boswa, satu SMA dan satu SMP, dan saya kebetulan perwakilan SMA. Dan selain itu juga saya pernah diikutkan banyak lomba kayak dalam kegiatan bahasa Inggris, macam apa ya namanya, kayak debat di SMA 17, sama majalah Keker Coding dari Univa, UNM lombanya juga kayak apa tuh, biologi apalah gitu namanya, udah lupa namanya, tapi waktu itu sering diutus sama Boswa sih. Jadi banyak perwakilan yang dengan mewakili Boswa Education atau Boswa School Makassar ini sehingga bisa mengantarkan adik ini ke Inggris ya. Saya ingin tanyakan nih, sudah 7 tahun di sana ya? Iya. Gimana perkembangan 7 tahun di sana tanpa orang tua? Ya sekarang ya macam apa ya, udah tinggal di sana sih gitu, udah 7 tahun, sudah kayak setiap kali pulang ke Indonesia itu pasti saya selalu kaget kayak, wih ada perubahan baru ini, kayak contoh macam kiris gitu waktu kemarin saya di sini nggak ada kiris kan, kayak apa itu sampai sekarang saya saja nggak ngerti apa itu kiris, kayak katanya di scan gitu terus bayar apalagi itu, saya kurang tahu. Tapi kayak apa ya, soalnya kan saya lulus 2017, umur saya masih 18 tahun, dan waktu itu kan saya masih remaja, dan saya menjadi ceritanya seorang dewasa di Inggris. Harus. Jadi 18 tahun, sekarang umur saya 24 tahun. Kita seumuran. Ya 24 tahun, jadi kayak 7 tahun itu kayak kan proses teenager untuk menjadi an adult itu kan from 19 to 20s, 24. right? 24 and above, right? Jadi kayak sekarang saya itu kayak macam sudah terlalu terbiasa sih kalau dibilang sama kehidupan di sana. Kita klise saja ya. Saat ini kan tantangan remaja saat ini sudah kita tahu bahwa banyaknya pergaulan bebas, bagaimana kita membentengi kita untuk bisa menjadi tetap pada prinsip, khususnya dalam Sirina Pace-nya Makassar nih. Nah, ini pertanyaan bagus sebenarnya sih. Soalnya kayak apa ya, apalagi Inggris itu kan kita tahu negara barat. Betul. Negara barat itu kan mereka itu pergaulannya itu bebas banget. Kayak di mana di sana itu apa ya? Apa-apa yang hal yang dianggap tabu di sini, mereka itu legal, kayak contoh kayak seks di luar nikah lah gitu, kayak mereka di sana kayak semua orang yang pacaran pasti bakal dapat gitu kan. Pasti itu tantangan tersendiri kan. Dan sebagai warga negara Indonesia dan khususnya warga Makassar yang kita punya sifat Sirina Pace gitu. Alhamdulillah berkat Boswa juga sih sebenarnya, karena didikan agamanya yang membuat saya kayak tetap bisa berpegang kepada iman, dan alhamdulillah masih kayak bisa menjaga diri gitu kan. Soalnya memang susah. Tantangan di sana itu susah banget. Kalau dibilang di Indonesia itu susah, di sana itu di Inggris itu kayak 1000 kali lipatnya lebih susah. Karena
di sana itu yang dianggap normal itu kayak orang yang miras, dianggap normal itu orang yang pesta-pesta gitu, apalah gitu, clubbing. Di sini kan kayak orang-orang masih pikir, wih anak nakal ini kan, apalah gitu kan. Kalau di luar normal, jadi kayak itu tantangan utama. Soalnya apa ya, kalau nggak ngikut sama mereka itu bisa dibilang lu mah apaan gitu, kayak orang Makassar bilang apa, pace jago, kayak apa kayak apa sih, lemah jago, lemah, gitu. Lemah cupu. kayak cupu, benar, cupu. Jadi itu tantangan utama di luar. Dan seperti apa ya, alhamdulillah kayak berkat didikan agama dari Boso School Makassar, khususnya pada zaman-zaman asrama dulu itu, saya masih apa ya, bisa mempertahankan diri. Saya tahu cara mencari pertemanan yang baik, di mana waktu S1 saya itu masuk di Islamic Society Coventry University. Macam HMI-nya lah di sini kan, himpunan mahasiswa Islam. Di sana saya sebagai salah satu anggotanya, dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun sudah nggak berkuliah di Coventry lagi, saya sama teman-teman dari HMI-nya di Coventry itu masih sering ngumpul-ngumpul gitu. Kita kayak macam minggu lalu baru-baru ngadain buka bersama di Birmingham gitu. Dan karena menurut saya kayak seperti satu hadis yang saya masih ingat sekali yang saya pelajari waktu di zaman mahasiswa itu, yaitu kalau untuk mencari pertemanan itu harus pandai-pandai lah memilih. Karena jika kau berteman dengan penjual parfum, meskipun kamu tidak membeli parfumnya, pasti bakal ada bau harumnya. Dan jika kamu berteman dengan kayak tukang besi, meskipun kamu tidak kerja besi, pasti juga ada bau kayak tukang besinya gitu kan. Jadi kayak ceritanya maknanya itu kalau berteman sama orang-orang yang kayak apa ya, selalu mengarah ke jalan yang benar, pasti insya Allah meskipun apa ya, kamu nggak terlalu rajin sholat atau kayak, pasti yakin insya Allah bisa ikut juga. Dan sebaliknya juga, kalau yang nggak benar pasti ya ini karena merasa cupu dipandangnya gitu kan. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman seperti itulah yang akan menarik kita ke surga kelak, sahabatil jannah ya kan ya. Saya ingin beralih ke ibunya dulu nih. Tadi kan saya lihat prinsipnya udah sangat kuat tentang jiwa keindonesiaan dan menjaga iman takwa berdasarkan prinsip-prinsip dan khususnya kita dari budaya Makassar Sirina Pace, Bu. Adakah wejangan yang memang ditanamkan sejak dini untuk anak-anak ibu ini agar bisa tetap menjaga diri ketika jauh dari orang tua? Betul sekali. Dari kecil kita memang mengajarkan masalah akhlak, ya, akhlak dan keimanan anak-anak kita. Jadi itu adalah modal buat anak-anak kita dimanapun nantinya melanjutkan pendidikannya dengan dasar yang dia miliki. Maka kita berserah diri saja sama Allah dan melepas anak-anak kita untuk meraih dia punya cita-cita. Betul. Seperti kita kan kita semua di sini mahasiswa juga atau pernah merasakan dunia mahasiswa yang jauh dari orang tua. Mungkin ada satu kata nih yang sering ditanamkan ke anaknya, seperti saya contohnya yang selalu ditanamkan, biarpun bagaimanapun kita jauhnya dari orang tua, kalau bukan kita yang membentengi diri kita, pasti tetap ada jalan. Kalau untuk kebaikan pasti akan susah untuk menuju ke sana, tapi kalau untuk hal-hal yang buruk pasti akan semakin mudah jalannya ke sana. Nah, kalau seperti ibu sendiri nih menanamkan ke anak-anaknya seperti apa? Ya, sebagai orang tua kita nggak berhenti-hentinya itu memantau anak. Betul. Iya. Apalagi anak-anak Dedi ini kan jauh. Pertama, jauhnya itu di mana? Itu dia berada di dunia lain, lintas negara. Ya, lintas negara, di mana kebudayaannya itu berbeda dengan kebudayaan orang Betul timur. Sekali. Di sini saya cuma tanamkan ke Ananda bahwasanya kamu di sana tujuannya untuk meraih cita-cita kamu. Nah, kamu itu harus pandai-pandai untuk bergaul, mencari teman, dan jangan lupa yang menemani kamu itu hanya satu, yaitu Allah. Masya Allah. Iya. Jadi apapun kegiatan kamu, apapun masalah yang kau hadapi, harus kembali ke Allah. Cuma itu saja. Lagi-lagi ilmu agama ya, Bu. Ilmu agama. Dan alhamdulillah berkat Bosowa juga, karena didikan keagamaannya yang sangat luar biasa, sampai akhirnya kita sebagai orang tua terbantukan dalam hal mendidik anak di keagamaan, karena itu adalah tugas yang paling berat buat anak-anak kita di zaman sekarang ini.
Tapi alhamdulillah Boswa memang punya punya tenaga-tenaga ahli yang profesional. Ya, profesional dan tidak kenal lelah. Betul. Untuk selalu membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk jadi lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, dan paling utama lebih mandiri. Saya ingin tanyakan terakhir nih Bu, bagaimana harapan Ibu melihat anak-anak Ibu dan seberapa bahagia dan bangganyakah Ibu untuk melihat kesuksesan anak-anak Ibu sekarang? Boleh diutarakan kepada pemirsa di rumah. Ya, harapan saya sebagai orang tua sama halnya dengan orang tua yang lainnya ya yang berada di luar. Tentunya kita ingin melihat anak-anak kita itu meraih apa yang dia cita-citakan. Kita sebagai orang tua hanya memberi support, betul, dukungan, dan memfasilitasikan apa yang dia butuhkan dalam meraih cita-citanya itu. Dan satu pesan saya untuk anak-anak itu tidak terlepas dari akhlaknya. Betul. Itu. Dan saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Boswa. Betul. Karena Boswa sudah memberikan anak-anak saya pendidikan, bimbingan dan pendampingan, ya, pendampingan baik itu di akademiknya maupun di keagamaan. Itu harapan saya sehingga anak saya sampai sekarang ini alhamdulillah meskipun jauh dia bisa menjaga diri dan bisa menyelesaikan pendidikannya, tidak kurang satu apapun permasalahan yang dia dapatkan di sana yang membuat dirinya untuk jadi dilema atau apa. Iya, alhamdulillah itu sudah jauh dari yang dia alami sampai sekarang. Nah, sebelum saya beralih ke anaknya untuk mempertanyakan juga harapannya dan tips dan trik untuk generasi ke depan seperti apa, saya ingin tanyakan ke ibunya dulu. Seperti apa sih kesibukan ibu saat ini? Karena melihat anak-anaknya juga sekarang sudah banyak berhasil dan saya bisa dikatakan juga bahwa sumber dari pikiran ibu sudah berkurang lah sedikit, walaupun anak ibu jauh di sana. Tapi kira-kira untuk mengambil kesibukan apa yang di luar yang bisa bermanfaat untuk orang-orang kembali lagi ke orang-orang dan bermanfaat? Sebenarnya kesibukan itu yang seperti ibu rumah tangga biasa, Bu. Ya, saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan kesibukan lainnya adalah karena kami itu adalah bergerak di bidang wira swasta, ya. Itu kesibukan kami sehari-hari, dan untuk kedepannya saya ingin berencana untuk bermanfaat lebih banyak lagi untuk orang banyak, untuk berbagi dengan orang banyak. Kalau secara pribadi mungkin itu saya punya keterbatasan sampai akhirnya ke depan saya ada rencana untuk mencari jalan menuju apa yang saya cita-citakan itu, dengan jalan menjadi salah satu wakil rakyat. Masya Allah. Ya, insya Allah itu. Karena dengan adanya jalan itu kita semakin gampang untuk mengapresiasikan apa yang kita inginkan, khususnya untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih berguna untuk orang banyak. Oke, terakhir nih ke Ananda, ke adik Didi lah, Dedi ya? Dedi. Oke. Berikan dong tips dan harapannya kepada generasi penerus bangsa ke depan supaya bisa mengikuti langkahnya. Jadi kalau tips dan harapan sih, kalau pertama tips saya itu untuk bisa seperti yang saya raih sekarang atau bahkan lebih gitu, disiplin. Dan yang kedua itu percaya diri. Yang paling penting sih menurut saya itu percaya diri. Soalnya tanpa percaya diri kalian pasti nggak bakal bisa kayak jauh gitu. Percaya diri itu ceritanya kayak macam biji yang akhirnya tumbuh jadi tanaman gitu. Waduh. Soalnya waktu itu saya waktu masih di Boswa di tahun pertama saya sering dibully. Saya sering kayak
karena sering kayak berbahasa Inggris apa ya, dibilang Makassar gini santai pokok. Tapi saya tidak pedulikan karena saya betul-betul kayak punya apa ya, cita-cita, impian gitu, di mana saya ingin kayak kayak apa ya, melanjutkan pendidikan di luar gitu. Dan akhirnya saya mengabaikan kayak seluruh celaan-celaan orang-orang lain gitu. Dan akhirnya sekarang 7 tahun saya sudah tinggal dan berkuliah di Inggris sekarang. Di sana sudah menetap juga, dan yang paling penting sih itu yang disiplin dan percaya diri. Dan yang salah satu yang penting juga yang nggak boleh ditinggalkan yaitu adalah nilai ketakwaan kepada Allah. Bosowa juga salah satu penggerak utama lah yang membuat saya mendapatkan ilmu-ilmu agama yang saya alhamdulillah setelah capai sekarang. Meskipun pasti belum terlalu perfect gimana gitu kan, sebagai manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Bosowa setidaknya menyajikan fondasi lah gitu untuk menjadi seorang muslim yang taat, muslim yang betul-betul melaksanakan seluruh kewajibannya gitu. Dan juga dibandingkan sama kayak sekolah-sekolah kayak yang lain gitu, kayak bahkan banyak pasti bilang ini pesantren juga punya, tapi satu yang mereka nggak punya yang menurut saya Bosowa punya gitu, yaitu adalah sistemnya mereka yang betul-betul sangat inklusif kepada siswa-siswanya. Mereka merangkuminya, mereka mengayominya, mereka mendidiknya sepenuh hati, dan akhirnya saya contohnya bisa sampai ke posisi saya sekarang ini. Masya Allah. Dan harapan saya kepada generasi penerus bangsa yaitu ya, pertama kan kalian tahu semua di Indonesia ini sekarang sudah banyak banget masalah kayak di kenakalan remaja atau apalah gitu. Yang paling penting sih khususnya kita kan orang Makassar, kita punya budaya Sirih Napace. Kita betul-betul memegang teguh kita punya rasa nama diri lah gitu. Kita betul-betul mau menjaga kita punya nama diri gitu. Dan sebagai generasi penerus bangsa, jika nama diri kita sendiri tak terjaga, gimana mau meneruskan bangsa kan? Jadi otomatis yang paling penting itu pertama budayakan Sirih Napace sebagai, kalau kita orang Makassar, bahkan untuk bukan orang Makassar pun gitu kan. Soalnya ini kayak bersifat universal lah gitu. Intinya kayak percaya diri, punya motivasi yang tinggi juga yang penting. Soalnya tanpa motivasi kalian nggak bakal bisa kemana-mana gitu. Dan untuk menjadi bangsa yang besar, soalnya Indonesia kan kita tahu gimana posisi kita sekarang di dunia mata internasional gitu. Tapi saya yakin tetap kalau Indonesia, khususnya kalian semua para generasi penerus bangsa, bisa betul-betul merubah pola pikir kalian yang menjadi lebih maju, menjadi lebih betul-betul kayak meninggalkan hal-hal yang negatif gitu dan mengambil hal-hal yang positif. Insya Allah kita sebagai bangsa yang besar bisa menyaingi seluruh bangsa-bangsa mereka di luar yang lain gitu. Tips dan trik yang sungguh mahal yang disajikan hari ini. Dan itulah tadi, tak terasa waktu telah berlalu, 25 menit telah berlalu. Sangat banyak rasanya yang ingin kita kulik dari pengalaman belajar, mendidik, dan merawat sehingga menghasilkan generasi-generasi yang unggul. Namun akan kita bahas di sesi selanjutnya. Untuk hari ini kita garis bawahi bahwa mendidik dan mencetak generasi yang unggul butuh keimanan dan takwa yang tinggi, fondasi agama yang kuat, dan kesadaran dari anak itu sendiri. Sekian tentang Education Talk kita hari ini bersama saya host Riri Mulkhairi undur diri. Sampai bertemu dengan Education Talk lainnya dan banyak menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.